Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agramex. Kita akan melanjutkan pembahasan soal UKPPG guru tertentu ya bidang matematika tahun 2024 ya. Nomor 31 merupakan KLPPG 8 ya, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Deskripsi soalnya, bacalah cuplikan dari artikel PTK berikut ini. Nah, ini cuplikannya. Dari hasil pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 6 SD Negeri 2 Mangu 1 semester 2 tahun pelajaran 2019-2020 untuk mata pelajaran matematika dengan materi menghitung volume bangun ruang, khususnya prima segitiga, hanya 3 anak dari 5 anak yang mampu mencapai batas ketuntasan minimal atau KKM yaitu 70. Selama pembelajaran, banyak anak yang masih sibuk dengan kegiatan lain. Beberapa terlihat bingung. Oleh karena itu, guru berusaha mencari solusi atas permasalahan yang ada. Kemudian, berdasarkan berbagai referensi, masukan dan dokumen, serta pemikiran yang matang, diputuskan pembelajaran 2 tingkat dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual. Guru dalam melaksanakan pembelajaran harus dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang akan diajarkan, di mana pemilihan model pembelajaran melibatkan pendekatan model pembelajaran yang luas dan komprehensif. Menurut Amri 2013, berbagai model pembelajaran telah umum digunakan dalam pembelajaran. Salah satunya adalah model pembelajaran kontekstual. Berdasarkan cuplikan artikel tersebut, masalah yang paling tepat untuk PTK tersebut adalah, baik kita bahas. Nah, ini dia ada pilihan A, B, C, D, dan E ya. Nah, dalam cuplikan terlihat bahwa hanya 3 anak dari 5 siswa ya, 15 siswa yang mencapai KKM ya dalam menghitung volume prisma segitiga, menunjukkan rendahnya hasil belajar ya. Kemudian guru memutuskan untuk menggunakan model pembelajaran kontekstual sebagai solusi atas masalah rendahnya hasil belajar. PTK ini akan fokus pada penerapan model pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. Bagaimana ya penerapan pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Ya. Jawabannya C ya. Karena mencerminkan bahwa penelitian akan berfokus pada bagaimana model pembelajaran kontekstual ini ya dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan situasi yang dijelaskan dalam cuplikan artikel ini dia tadi ya. Hanya 3 anak dari 15 siswa ya yang mencapai KKM. Oke, jawabannya C. Nah, jika ada jawaban teman-teman yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar ya. Soal nomor 32 merupakan KLPPG 7, mampu melakukan refleksi secara komprehensif konten pedagogik teknologi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, pada materi bangun ruang, Bu Laili menyusun lembar kerja yang harus dikerjakan siswa sebagai berikut. Nah, ini dia. Ada nomor 1, 2, 3, 4. Ini ada gambar bangun ruang. Kemudian ada pertanyaan dan sini kolom jawaban. Pada lembar kerja tersebut, Bu Laili menekankan kepada siswanya untuk menggambar garis yang dimaksud dengan benar. Ya. Asesmen yang paling sesuai untuk dilakukan Bu Laili adalah, baik kita bahas. Nah, kita lihat di sini Bu Laili meminta siswa menggambar garis dengan benar pada LKS berkaitan dengan ya geometri bangun ruang tadi ya. Nah, asesmen formatif itu menilai pembelajaran, kemajuan atau status siswa selama proses pembelajaran. Nah, kalau asesmen diagnostik mengidentifikasi kebutuhan ya atau kesulitan belajar siswa pada awal pembelajaran. Nah, kalau asesmen portofolio itu mengumpulkan pekerjaan siswa untuk menilai kemajuan siswa dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, kalau asesmen unjuk kerja itu mengevaluasi
Ya, siswa berdasarkan kinerja atau demonstrasi keterampilan mereka secara real time ya. Nah, kalau asesmen proyek melibatkan siswa menyelesaikan proyek jangka panjang, berarti ada rentang waktunya ya, untuk menunjukkan pembelajaran mereka. Nah, dari pilihan ini, tugas ini melibatkan siswa yang mendemonstrasikan kemampuan mereka menggambar garis dengan benar dalam konteks geometri spasial atau geometri ruang ya. Yang paling baik dinilai melalui pertunjukan atau demonstrasi waktu nyata ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D ya, asesmen unjuk kerja. Nah, jenis penilaian ini paling cocok karena secara langsung mengevaluasi kemampuan siswa dalam melakukan tugas menggambar garis dengan benar dalam konteks geometri spasial. Oke, jawabannya D ya. Nah, jika ada jawaban teman-teman yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar ya. Soal nomor 33 merupakan KLPPG 6, mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Oke. Nah, deskripsi soalnya, pada suatu pembelajaran tentang matriks, seorang guru memberikan soal seperti ini. Nah, Ina dan Ita bersama-sama pergi ke pasar membeli buah-buahan. Ida membeli 2 kg anggur, 2 kg apel, dan 1 kg jambu dengan harga Rp50.000. Ina membeli 1 kg anggur, 2 kg apel, dan 1 kg jambu dengan harga Rp40.000. Sedangkan Ita membeli 2 kg anggur, 3 kg apel, dan 2 kg jambu dengan harga Rp70.000. Guru tersebut meminta siswa menyelesaikan soal tersebut menggunakan matriks strategi. Nah, ini strategi ya. Yang digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut adalah, baik kita bahas. Ini ada A, pemecahan masalah, B, membuat diagram, C, membuat pola, D, coba-coba, E, membuat tabel. Baik kita bahas. Nah, langkah penyelesaiannya seperti ini. Dibuat dulu variabelnya, kemudian memisalkan itu X, Y-nya, Z-nya. Nah, kemudian membuat persamaan ini ya, sistem persamaan linearnya 3 variabel, menentukan representasi dalam bentuk matriks. Nah, boleh menyelesaikan persamaan matriks dengan eliminasi Gauss atau metode matriks lainnya. Ya, jawaban yang paling tepat itu adalah A. Jadi, strategi yang digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut adalah pemecahan masalah ya. Jawabannya A. Nah, jika ada jawaban teman-teman yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar ya. Soal nomor 34 ya, merupakan KLPPG 5, mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman ya. Nah, deskripsi soalnya ya, kasus soalnya, selama ini Bu Sista menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Bu Sinta menganggap ini yang paling mudah dilakukan, murah, siswa mudah dikontrol, dan materi cepat selesai. Padahal sebetulnya di sekolah sudah disediakan peralatan IT lengkap ya ini ya, dengan jaringan internet yang lancar ya. Bu Sista kali ini mengajar materi barisan dan deret di kelas yang kebetulan kelasnya berdekatan dengan lapangan olahraga. Nah, ini dia kata kuncinya. Dan pada jam tersebut lapangan sedang ramai ya ini ya, karena memang sedang jam olahraga. Suara Bu Sista yang lembut kurang bisa didengar dengan jelas oleh murid-muridnya, terutama yang ada di belakang. Menurut Anda, strategi pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan oleh Bu Sista? Baik, di sini jelas ya. Nah, kita jawab aja langsung. Kalau penemuan terbimbing ini kayaknya kurang cocok ya. Peningkatan keterampilan berpikir ini kurang cocok. Dengan belajar kelompok ini kurang cocok karena di sini tadi kan lagi bising nih, lagi ramai, lagi bising jam olahraga, dan kemudian
Suara Bu Sista juga ya lembut ya, kurang bisa didengar oleh siswanya. Kalau pemecahan masalah juga nanti ini kan bising juga. Nah, lebih cocoknya itu di E ya, simulasi digital. Nah, ini nanti di tampilannya nanti siswanya bisa langsung belajar, langsung melihat di simulasi digitalnya. Oke, jika ada jawaban teman-teman yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar ya. Soal nomor 35, ya KLPPG 5 mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Nah, kasusnya, hari ini Bu Asmi akan mengajar materi peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas. Pengalaman Bu Asmi dalam mengajar materi ini berbeda-beda caranya. Bu Asmi akan mengajar di kelas terkenal sangat ramai, gaduh, suka saling olok ya ini dia. Suka saling olok. Tetapi mereka senang berkompetisi apa saja. Pelajaran matematika hari ini ada pada jam 2 terakhir pelajaran, 6 jam terakhir ini ya. Ruang kelas ini kebetulan berada di ruang kelas paling depan dan dekat dengan pintu keluar. Nah, ini dia. Ini kata kuncinya banyak di sini ya. Ini senang berkompetisi. Model pembelajaran yang paling direkomendasikan adalah baik ini ada think pair share, number head together, think pair square, inquiry based learning, kemudian ada team games tournament ya. Nah, kita cek pembahasannya. Konteksnya menggambarkan kelas hidup ya, riuh tadi ricuh ya, kemudian saling olok dan ada kompetitif ya suka berkompetisi. Gurunya Bu Asmi mengajarkan peluang ya, probabilitas, sebuah topik yang dapat dibuat interaktif dan kompetitif. Nah, jadi opsi A, think pair share. Nah, metode ini melibatkan pemikiran individu, diskusi berpasangan, dan kemudian berbagi dengan kelas ya, di depan kelas. Hal ini mungkin efektif namun mungkin tidak sepenuhnya melibatkan kelas yang sangat kompetitif dan berisik. Nah, mungkin seperti itu. Kalau yang B, number head together. Nah, ini metode ini bukan strategi pembelajaran atau pendidikan yang umum, sehingga kecil kemungkinannya untuk menjadi strategi yang paling cocok. Nah, kalau yang C, think pair square, istilah ini bukan metode pendidikan standar ya, sehingga menunjukkan bahwa ini mungkin bukan pilihan yang tepat ya. Jadi pembelajarannya bukan yang standar untuk situasi yang seperti ini ya. Pilihan D, inquiry based learning atau pembelajaran berbasis inquiry. Metode ini mendorong siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan konsep sendiri. Nah, ini mungkin menarik tetapi mungkin tidak sesuai dengan lingkungan yang bising, kompetitif secara optimal ya. Tidak optimal, mungkin bisa juga gitu. Kalau yang E, team games tournament. Nah, metode ini melibatkan pembagian siswa menjadi beberapa tim, bermain game, berkompetisi. Hal ini selaras dengan sifat kompetitif kelas. Ya nih, di deskripsi soalnya tadi ya, ini dia. Dan dapat membantu mengelola kebisingan melalui aktivitas terstruktur. Ya, lebih cocoknya yang E ya. Nah, mengingat karakteristik kelas dan kebutuhan akan pendekatan yang menarik dan kompetitif. Nah, Teams Game Tournament ya, pilihan E adalah model yang paling sesuai. Jawabannya E ya. Oke, jika ada jawaban teman-teman yang berbeda, silakan komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.